Halo semua. Aduh, ulang deh, Ci. Tadi gerak. Baik. Halo semua, welcome back to Macquarie Podcast. Nama aku Sevin. Nama aku Monica. Iya, jadi sebelum semuanya pada bingung, kita mau inform kalau kita tuh udah prokes, jadi kalian semua nggak usah khawatir, dan ingat buat jaga kesehatan juga ya semuanya. Iya, nah today ini kita mau ngomongin topiknya tuh yang bukan sulit-sulit kok, ini lebih tentang self-reminder. Today tentang self-reminder. Kita bukan belajar tentang bisnis atau gimana, tapi kita kedatangan guest speakers yang sangat spesial dari Catika Group. Welcome Ci Ica dan Ci Sally. Halo. Hai. Ya, salam kenal juga. Kita baru pertama kali ketemu nih sebenarnya kan. Nah, kita juga mau kasih tahu kalau misalnya kalian pada ingat Cica sama Cisel itu tahun lalu SQ Sankur yang ke-7 itu tuh jadi master of ceremony sama host kita loh. Ya kan? Nah, kalau berarti Cica sama Cisel ini lumayan akrab lah ya sama PPA Macquarie gitu namanya ya. Topeng banget gitu. Lumayan. Jadi mungkin buat yang lain kan pada belum kenal nih sama Cica sama Ciseli. Jadi mungkin Cica sama Ciseli bisa perkenalan dulu, kayak kenalin kuliahnya di mana dan jurusannya apa gitu. Ya dulu. Sally dulu. Gantian. Sama-sama menunjuk. Oke, jadi hai semuanya, aku Sally dan aku saat ini kuliah di Prasmol. Silakan Ica. Jurusan, Beb. Oh iya, jurusan. Jurusannya Business Mathematics. Sorry, apa sih? Business Mathematics. Oh. Ngeri. Ica lebih ngeri lagi, teman-teman. Taruh dulu terakhir ya. Oke. Halo semua, kenalin nama aku Gracia tapi biasa dipanggil Ica, makanya dipanggil Ica gitu. Aku di Prasmul juga, jurusan branding. Cica sama Cisel ini udah tahun terakhir atau tahun berapa? Menjelang tahun terakhir. Oke. Jadi udah lumayan sibuk-sibuk ya ini berarti ya. Yeah. Kalau kita nih, aku sama Sevin, kita masih first year di Macquarie dan kita berdua kebetulan ambil bachelornya sama ambil apa? Aktuaria. Iya, jadi kita berdua tuh satu jurusan sebenarnya. Iya. Aktuarial. Korea, geng. Iya, Sama dong. Ciseli juga iya, Business Mathematics kan. Oh, aku iya, Business Mathematics terus penjurusannya aktuaria. Keren banget. I'm so honored. Aku di tengah orang math. Nanti yang Kayaknya lebih cocok Ica jadi host kali ya. Iya, gue jadi host kali ini di Aquaria. Topiknya jadi edukasi nanti ya. Iya. Balik. Sekarang mungkin kita bisa masuk ke segmen yang pertama ya, namanya Big Mac, which is bincang bareng Macquarie. Kita tadi udah ngomong jurusan sama kuliah di mana gitu. Sekarang aku penasaran nih sama Cica sama Ciseli, Catika Group tuh bisa jelasin nggak sih mungkin kayak apa bisnis atau gimana, atau hal-hal yang udah diraih sampai sekarang tuh apa gitu, kalau buat yang belum tahu. Oke. Nah, aku tahu ini. Kalau bisa Sally udah mute, berarti aku yang disuruh ngomong. Jadi Catika Group itu sebenarnya sebuah education platform gitu. Kita, aside from education platform, kita juga sebuah komunitas gitu yang ngajarin bisnis. Nah, so far komunitas kita ada around 500 to 600 people yang memang mau belajar bisnis gitu. Ada yang baru mulai, ada yang belum mulai, ada yang masih still trying to figure out things. Terus selain itu, kita juga bikin satu platform yang isinya edukasi gitu tentang bisnis, tentang fun facts, terus kayak ide-ide bisnis terkini dan sebagainya. Selain itu kita juga masuk ke SMA untuk ngajarin ekstrakurikuler tentang entrepreneurship gitu. Wow, keren banget sih, Ci. By the way, tadi kan Cica ini jurusannya branding. Iya, terus Ciseli ini jurusannya Business Mathematics. Jadi sebenarnya dua-duanya nggak ada yang bisnis ya. Tapi terus kayak bisa kenal sama satu sama lain, terus mungkin kayak kepikiran kayak dari jurusan ini, kepikiran buat mau ngajar bisnis. Itu inspirasinya dari mana sih? Kayak kok bisa gitu? Mungkin Ciseli. Jadi, iya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita kenalnya di mana, kebetulan kita tuh satu kelompok waktu orientasi mahasiswa baru. Jadi ketemunya pertama kali di situ. Terus dari situ
kita mulai sering kayak kumpul-kumpul, terus habis itu pernah kerja bareng juga, terus akhirnya pandemi. Nah, pandemi itu kita berdua sama-sama jadi lebih nganggur gitu istilahnya, jadi lebih gabut dibandingkan kalau misalnya offline. Nah, terus akhirnya kita ide aja nih iseng-iseng, bercandanya agak gimana gitu ya, jadi bercanda, waktu itu Ica bilang, Sel, kita bikin bisnis yuk, kita bikin sesuatu yuk. Dan akhirnya adalah ketika itu. Menarik banget sih. Standar jadi bisnis gitu ya. Ya ups. Keren juga dari iseng-iseng itu akhirnya bisa segede ini loh. Kayak keren loh sebenarnya. Kalau iseng-isengnya aku kayaknya nggak bakal niat sih, kayak iseng-iseng aku kayak nonton, mungkin iseng-isengnya main game atau apa gitu. Iya, iseng-isengnya produktif banget ya. Oh ya, by the way, Orang-orang juga aja gitu. Kayak Kenapa? Aku lihat-lihat juga kan di Instagramnya Catika gitu. Kayak kontennya tuh banyak banget dan bervariasi banget. Dapat ide-idenya tuh kalian dari mana sih? Kayak belajar buat bisnisnya ini tuh dari mana gitu. Kalau dari kontennya sendiri, itu biasanya kita cari referensinya dari akun-akun lain gitu. Bukan akun lain, kayak maksudnya, misalnya nih ada topik sesuatu yang menarik untuk dibahas. Nah, kita bahas dari sisi Katikanya. Misalnya nih, mereka cuma bahas definition-nya. Nah, kita coba ulik lagi apa aja sih yang bisa kita bahas lagi dari definition-nya. Atau misalnya kayak dari tren-tren yang ada. Misalnya kemarin lagi tren Olimpiade Tokyo. Nah, kita coba manfaatin itu dari sisi bisnisnya gitu, atau misalnya dari sisi bisnis sih kayak duit ya dan segala macamnya. Jadi coba untuk eksplor dari tren-tren yang ada dan juga lihat-lihat dari referensi di Instagram ataupun di TikTok. Mungkin Ica menambahkan dari sosmed. Betul. Jadi ini ada pembagian tugas gitu. Kalau saya itu kayak copyright kontennya secara wording dan sebagainya. Tapi kalau aku tuh lebih ke skits, reels, videos kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku sendiri ambil inspirasi dari film-film, dari buku-buku yang mungkin aku baca. Aku nonton director's cut juga. Aku ngecek kayak, oh ternyata skitnya kalau misalnya kayak gini tuh lucu loh. Gimana sih caranya grab attention pakai video ini dan sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya aku banyak-banyakin nonton, banyak-banyakin dengerin musik atau nonton music videos, karena dari situ bisa dapet banyak banyak inspirasi gitu. Kayak kemarin yang Nevertheless, kalau misalnya kamu nonton, itu kan ya kan greget kan, maksudnya nonton itu kan kayak gitu kan. Nah itu ternyata kalau misalnya kita mau memicu audience untuk kayak dapat emotional triggernya, harus dibikin greget memang gitu supaya mereka keep watching dan jadi addicting. Jadi itu kayak itu yang diambil buat konten-konten kita gitu. Wow, jadi research-nya benar-benar dari semuanya bisa dapat inspirasi ya. Keren sih, Ci. Nah, kan tadi bilangnya awalnya tuh buat iseng-iseng, tapi sekarang udah segede ini dan emang udah niat banget kan, pasti banyak banget usaha dan waktu yang dikasih ke ini. Untuk kedepannya nih kan, Cica sama Ci Sally juga udah di tahun terakhir, mungkin udah bentar lagi mau lulus. Untuk kedepannya ada rencana yang lebih besar buat Catika Group gitu, atau kayak visi misi kedepannya enterprise gitu, enterprise apa? Iya, gimana Ci? Oke. Kalau kita sendiri sih, at this time kita appreciate small milestones dulu aja deh. Karena kalau misalnya kita aim high juga, maksudnya bukan trying to be a pessimist atau apa, cuman kan kita juga we don't want to pressure ourselves and everything else, karena kita kan juga masih prioritize our education first juga kan. Cuman for 5 years ahead, kita harap kita bisa jadi education platform yang lebih membantu lagi ke jangkauan yang lebih luas gitu. Kalau sekarang kan kita secara online, ya sebenarnya berkat pandemi juga gitu, kita bisa ngejangkau orang-orang yang di luar jangkauan kita ya, kayak misalnya Bandung atau mungkin Surabaya, Jabodetabek lah. Jadi kayak mungkin kalau untuk kita 5 years ahead, kalau misalnya pandemi amin sudah nggak ada ya saudara-saudara, kita pengen ini sih kayak masuk secara offline, kita buka kelas-kelas di kota-kota besar di Indonesia dan sebagainya. Jadi kayak jangkauannya lebih secara personal and offline gitu. Keren sih. Iya, mungkin kita masuk ke segmen selanjutnya kali ya ini. Kayak kita udah cukup ngebahas tentang Catikanya sendiri. Kita mungkin mau sekarang bahas tentang Ci Ica sama Ci Sally-nya nih. Oke, jadi kita masuk ke segmen kedua. Nama segmen kedua kita ini tuh Kentang. Kenali sebelum datang. Nah, di segmen kedua ini tuh
kita mau nanya Cita sama Ciseli yang lebih personal mungkin dibanding yang tadi. Yang tadi kan lebih ke Catikanya segrup, sekarang lebih ke tentang kalian pribadi. Nah, dari yang Cici ceritain, ini kan Catika sibuk banget nih. Ada kayak banyak research, banyak waktu yang dimasukin ke Catika ini. Selain content creation juga kalian ngajar-ngajar, terus kayak ini emang apa sih, ada grupnya gitu kan, yang 500 orang itu tadi. Berarti kan ini pasti makan waktu banget. Dan kalian juga sibuk pasti kuliahnya karena ini di tahun terakhir. Nah, gimana sih cara kalian tuh bisa manage waktu kalian buat kayak ngebagi biar semuanya ini tuh bisa tercapai gitu? Sally jawab coba. Oke. Ini pembagian jawabannya kayak shift ya. Nanti mungkin bisa dibuat versi Ica juga. Kalau misalnya aku pribadi, biasanya aku ada kayak bikin to-do list sama plan gitu sih, sama pakai Google Calendar untuk masalah kayak waktunya dan segala macamnya. Jadi aku jadwalin kira-kira hari ini atau misalnya besok aku tuh bangunnya jam berapa, terus ngapain aja, terus mandinya jam berapa, makannya jam berapa dan segala macamnya. Jadi memang rada ini sih, tapi kadang juga kalau lagi malas juga gitu. Cuman kalau biasanya kalau lagi rajin kayak gitu untuk bagi waktunya. Dan biasanya lebih ke kalau misalnya emang nggak bisa dibagi waktunya, memang lagi sibuk semua dan semuanya lagi pik-pik, coba untuk kayak apa yang bisa didelegasikan atau minta tolong ke orang lain, diminta tolong Kak. Oke. Ya. Versiku ya sekarang ya berarti. Ya. Time management. Okay, time management is a huge problem for me. Karena, so Sally kan orangnya terstruktur kan. She's organized and everything. Kalau aku ini orangnya kreatif, jadi output aku juga mood gitu loh. Gitu. Jadi kayak kalau misalnya orang kreatif tuh kayak gitu. Jadi you can't control time. Cuman, what I do is, satu, pakai Google Calendar, kayak yang Sally udah bilang. Selain itu, I try to put breaks in every work yang aku lakuin gitu. Misalnya, meeting dari jam 8 sampai jam 9, atau jam 10 sampai 11, I wanna sit down first, nafas gitu, karena capek kan ketemu orang gitu kan. Apalagi kalau misalnya introvert gitu kan. Jadi kayak every single space itu aku kasih diri aku waktu untuk stop bentar gitu. So that's how I manage my time, karena aku prioritasin kalau misalnya aku nggak bisa produktif, berarti aku lagi capek gitu. So it's better if I manage my time, I limit it gitu. Misalnya satu hari ya udah cukup punya 3 major activities, sisanya bisa aku kerjain besok gitu atau lusa gitu. Jadi I set prioritas aku, mana yang mau aku duluan, itu yang aku jadiin timestamp di Google Calendar gitu. Nah, ini kalau misalkan ngomongin time management, sebenarnya teman kita nih, si Sevin nih, ini juga ada bisnis gitu deh kayaknya di IG-nya, dan dia kayak sedikit malu sih, cuman dia kayaknya ada bisnis konten apa gitu juga. Jadi sebenarnya tuh aku juga pas awal pandemi ini sempet coba-coba gitu, tapi bukan bisnis, bikin kayak art account gitu kan. Kayak konten juga lah. Di-follow apa namanya? Di-follow guys. Jadi namanya es boleh, jeruk. Boleh kita follow sekarang. Namanya es jeruk limau. Kenapa tuh es jeruk limau? Nggak tahu. Jangan tanya kenapa namanya begitu. Tapi kayak, nah iya kalau yang soal time management itu sih, aku juga kayak pas awal-awal pandemi kan kita gabut banget. Dan itu aku kebetulan kan baru lulus kan, tahun kemarin lulus SMA, baru masuk kuliah. Jadi liburan lamanya itu bener-bener aku fokusin banget buat bikin nih Instagram. Tapi kayak pas udah mulai masuk kuliah, apalagi pas sekarang sih semester aku yang sekarang ini, itu kan lagi meet, lagi segala macam, banyak ujian, terus assignment-nya juga susah banget. Jadi kayak kalau aku personally tuh susah banget buat bisa aktif di sini. Mungkin karena kayak kalau misalnya Catika, mungkin kalian kan ada dukungan, ada support dari kayak satu sama lain, terus bisa keep each other in check banget kan. Tapi kalau misalnya aku karena sendiri, jadi susah buat aku bikin diri aku sendiri ada responsibility-nya gitu. Karena ini kayak gimana ya, cuma diri aku sendiri, aku have the freedom buat kayak oh ya udah tinggalin aja. Jadi akhirnya ketelantar, dan kayak awalnya tuh growth-nya udah lumayan, tapi sekarang jadi kayak wah udah lama banget nggak aku buka gitu. Jadi kalau misalnya
buat time management sih aku perlu belajar banyak sih dari Cici. Bener banget sih, maksudnya kayak the support from your partner gitu itu membantu banget gitu. Kayak kalau misalnya aku lagi ngedrop nih, atau misalnya lagi capek banget, ya Sally ngingetin aku untuk konsisten gitu. Kalau misalnya Sally lagi males, ya aku kayak, yang bener dong gitu. Jadi saling ngingetin juga kalau misalnya bikin account nge-content alone itu pasti lebih susah sih menurut aku. Cuman kayak, I highly appreciate orang-orang yang bisa melakukan itu sendiri, tanpa adanya dukungan dari partner atau apa gitu, kayak wah itu tepuk tangan buat mereka karena mereka manusia keren. Contohnya di Iya, aku lagi buka. Bentar. iya. Ini Ya, dia aku juga lagi buka nih. anaknya kayak Ini udah ambil, kalau kalian tadi denger, ini anaknya ngambil aktuarial tapi masih juga jago desain gitu. Jadi kayak wow banget kan. Enggak guys, enggak. Tapi itu kan Jadi kayak ini ya, package-nya lengkap gitu kalau jadi cewek ya. iya. Ini ya, Iya itu. guys, follow bagus banget sumpah. Enggak. Yes, boleh di-follow. Aku udah follow, Ica udah follow kan? iya. Mungkin kalau bisa kita mau ngomongin tentang tadi the time management, sekarang kita mau ngomongin tentang tadi Cica ada sempat bilang tentang self reminder gitu, kayak gimana kita harus bisa kayak tahu kalau misalnya kita lagi ya lagi nggak not like in the best condition, kita harus kayak kasih waktu buat diri kita sendiri buat kayak ya fokus sama mental health kita gitu dan kayak self care gitu. Kalau misalkan Cica sama Cisel itu bisa diceritain pengalamannya sedikit gak, kayak tentang kalau misalnya lagi capek difokusin untuk fokus ke banyak hal sekaligus gitu, kayak Catika kuliah, terus di tengah-tengah semua ini lagi kayak pandemi online gitu, kayak gimana biar tetap produktif gitu mungkin dan bisa sambil ya self care gitu. Ya dulu mungkin. Jadi, okay, speaking of mental health, wah ini berat ya, sadar. Apalagi kalau pandemi, rasanya kayak semua bermasalah gitu mental health ya. Cuman I experienced a lot of coping mechanisms. Aku udah coba banyak coping mechanisms untuk handle with mental health. Jadi kalau misalnya bagi teman-teman yang mungkin belum ngerasain atau mungkin belum tahu rasanya itu kayak gimana, mungkin aku kasih gambaran dikit. Jadi kalau misalnya udah burn out dan capek, or mungkin anxiety-nya lagi naik banget gitu, itu kayak your head becomes crowded, dan akhirnya there's no space for creativity. And for you to work itu energinya aja udah nggak ada gitu. Kalau aku coping mechanism-nya dulu aku pernah coba macam-macam karena aku Google di internet. Aku pernah coba siram tanaman, aku pernah coba masak, aku pernah coba journaling, aku pernah coba baca buku, aku beli anjing itu untuk coping mechanism. Bener. Aku beli anjing. Yeah. Terus wah macam-macam pokoknya. Tapi ya itu sih, itu trial and error, and akhirnya the one that works is I journal gitu. So I journal. Jadi kayak I write down the things yang make me pusing gitu di kepala. Kadang kita kita over dramatize the things we're thinking of gitu loh. Harusnya tuh kayak kalau misalnya di compile jadi 3 poin gitu udah sebenarnya bisa gitu. Cuman kadang kayak terlalu bercabang gitu. So I try to write things down, terus clear my mind dulu, baru aku kerja gitu. Karena aku nggak mau memaksakan diri aku kalau misalnya aku lagi hilang nih, tidak boleh nih saya megang konten. Kalau megang kontennya juga ikut hilang gitu. Makanya aku selalu set aside my time to write gitu untuk clear my head. That's kayak one of the coping mechanisms yang ngebantu aku. Dan kalau misalnya aku kan kerja sama orang, kerja sama Sally gitu kan, jadi communication is key gitu. Kalau misalnya kamu memang lagi hilang dan butuh waktu, ya kamu bilang sama partner kamu kayak, cuy, rasanya saya lagi hilang nih, boleh nggak gantiin bentar gitu, karena I need to get my things together first gitu, baru bisa ngelit lagi, kayak gitu sih. Itu gambaran yang abstrak dari saya gitu. Oke. Jadi kalau aku sendiri agak sedikit beda dengan Ica. Aku nggak journaling, biasanya aku tetap bilang ke Ica, kayaknya bakal hilang nih gitu beberapa saat gitu, atau misalnya kayak malam ini bakal hilang gitu. Jadi kayak scheduled hilangnya. Terus biasanya yang aku lakuin saat hilang itu aku
biasanya cari me time sendiri. Jadi kayak misalnya nonton YouTube, nonton apapun yang bisa refresh aku. Atau kalau capeknya itu capek fisik, biasanya aku pakai quick nap. Karena menurut aku quick nap itu habis tidur cepet, tidur sebentar doang, kayak 15-30 atau 1 jam, itu habis itu bangun itu udah langsung fresh lagi. Jadi biasanya that's what I do. Beda-beda lah buat tiap orang. Kalau misalnya aku quick nap, malah aku pingin nap terus gitu. Jadi lebih baik saya tidak menyentuh bantal gitu. Orang harus cari tahu kali ya kayak apa yang bisa membuat mereka jadi lebih energized, bisa kayak ngelakuin apa terus nanti bisa lebih kayak udah kayak compose gitu ya dirinya ya. Kayak cara-cara refreshing tiap orang sih beda-beda sih. Mungkin tadi kalau misalnya yang kalian dengar tuh contoh-contoh yang kayak kalian bisa coba, nanti dari situ bisa kayak kalian cari tahu gitu ya mungkin ya. Nah, ini kita udah sampai sekarang di puncaknya Backcast, jadi kita udah mau masuk ke segmen yang ketiga, which is bukan cerita greget burger. Tadi kan udah apa jadi? Kentang. Bukan, yang pertama Big Mac, kentang. Terus sekarang kita masuk ke burger. Ini kayak lebih padat. Main course. Iya, main course. Tapi kita sedikit berbeda kali ini. Soalnya kita kan gara-gara udah spesial banget 2 host, sekarang kita juga mau main game, guys. Kita ke Cica sama Ciseli foto. Kayak foto-foto gitu. Nanti ada tulisan strongly agree, strongly disagree, somewhat agree, somewhat disagree gitu ya kan. Jadi nanti kita bakal bahas bareng-bareng tentang kayak statement-statement gitu. Oke. Mau mulai sama statement yang pertama ya nih kalian. Iya. Kita karena kan lagi di masa pandemi ini, COVID, semuanya lagi mungkin ada yang kayak lebih less sibuk gara-gara COVID, tapi juga kalau misalnya buat kita yang masih kuliah, kayaknya kayak masih ada banyak pekerjaan yang challenging gitu, dan apalagi kayak buat Cica, Ciseli, apalagi kalian gitu kayak ada tambahan lagi, bukan cuma kuliah doang, ada kerjaan dan of course other stuff yang kita nggak tahu kan. Jadi kalian agree nggak kalau misalnya itu COVID ini tuh membuat lifestyle kita jadi lebih challenging gitu? Oke, 1, 2, 3. Strongly agree. Enggak. Gak kelihatan. Ya. Oh, somewhat agree. Oh, beda nih kita. Kamu apa, Vin? Aku strongly agree, tapi nggak kelihatan di sini. Nah, itu tuh kelihatan. Kalau Cica sama Ciseli kenapa somewhat agree? Kalau kita kan strongly agree ya nih. Oke. Siapa dulu nih? Ica dulu apa saya dulu? Ica dulu. Kenapa aku somewhat agree? Karena memang challenging, tapi kalau dilihat lagi dan dikupas-kupas lagi nggak beda banget sama kalau misalnya nggak ada COVID gitu loh. Maksudnya kalau secara kerjaan kita lihat we can do this, we can do that gitu. Tapi kalau misalnya secara mental sama secara principles dan sebagainya, menurut aku sih challenge-nya mirip-mirip nggak mirip gitu. Jadi menurut aku masih somewhat agree gitu. Masih masih bearable lah gitu. So it's not that challenging gitu. Nanti tahu-tahu dikasih cobaan. Biasanya suka gitu tuh. Tapi aku somewhat agree. That's why I somewhat agree. Kalau aku pribadi, kenapa somewhat agree? Karena challenging-nya iya, tapi lebih ke arah karena terbatas sih. Kalau misalnya kita ngelakuin ini nggak bisa, ngelakuin itu nggak bisa, karena banyak batasan, terus banyak hal yang maksudnya kita bisa eksplor lebih lanjut, tapi ternyata nggak bisa. Jadi lebih kayak keterbatas gitu. Jadi challenging, tapi juga terbatas. If that makes sense. Dari kita. Kalau buat kita, kalau buat aku sih. Tapi aku ngerasa mungkin bisa mirip, soalnya kayak kan kita experience semenjak pandeminya itu kayak lumayan mirip. Maksudnya kita kuliahnya bareng, terus jurusannya bareng. Jadi kayak ya udah similar experience gitu ya. Kita organisasi juga bareng. Jadi kayak kalau menurut aku sih kenapa kayak sangat challenging itu karena kayak mungkin karena kita baru habis lulus sekolah, terus pas dari adaptasi sekolah kuliah aja itu kan mungkin udah kayak beda, terus ada challenge-nya tersendiri. Nah, sementara kita semuanya tuh online. Dan kalau misalnya yang kuliahnya di Indo gitu, online, mungkin
cari temennya tuh nggak gitu susah karena semua orang di Indo tuh juga online. Tapi kalau di Aussie, orang-orang di Aussie itu udah offline. Apalagi kelas-kelasnya itu mereka banyak yang dari awal tuh udah offline. Jadi susah banget dari online ini cari teman karena orang-orang di sananya itu nggak pengen cari teman. Kalau di Indo itu kan pasti semuanya sama-sama online, semuanya mau cari teman. Tapi kalau kita tuh mereka di sana udah ada temennya sendiri yang ke kelas gitu loh. Jadi yang online ini tuh bener-bener kayak kelas doang. Jadi dari kuliah itu susah banget buat nyari teman. Makanya PPIA itu kayak berguna banget sih. Jadi buat anak-anak yang mau masuk PPIA bisa promosi guys. Bisa ya. Ini kayak sangat penting guys untuk mencari teman. Kalau nggak aku nggak punya teman kuliah sama sekali karena susah banget gitu dari online dan anak-anak apalagi kan kita inter kan dan dikit kan. Jadi kayak berasa lah kayak susah banget gitu buat cari teman sama mereka. Sementara aku ngerasa kalau misalnya COVID ini nggak terjadi tuh pertama belajar bakal jauh lebih gampang, bisa recall langsung gitu, bisa kayak cari temen jauh lebih gampang segala macam. Jadi kalau buat aku personally itu wah susah banget. If only COVID gak ada gitu. Tapi ya kalau menurut aku sih ya kayak ya benar semua yang Sevin ngomong gitu kayak emang susah di bidang bukan di bidang ya susah di aspek akademisnya, menurut aku juga susah di aspek pertemanan dan lain-lain. Tapi ya tadi kalau misalnya ngomongin PPIA MQ itu beneran kayak membuat apa ya support system gitu ya kayaknya kayak tadi kan Cica sama Ciseli gencar ya. tapi Cica sama Ciseli tadi sempat ngomong kan tentang kayak apa ya kayak orang-orang yang di sekitar kita yang emang kayak bisa kayak saling membantu each other gitu untuk kayak ngelakuin hal-hal yang kita lakuin setiap hari kesibukan itu biar kayak kita juga masih bisa kayak remind ourselves kalau misalkan kayak ya we're all in this together somehow You're gitu. Not alone. Iya. It's good to have a community gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya kalian mau join PPIMQ atau join aja gitu sendirian gitu. Join community Catika Group juga ya bisa kan? Bisa Catika Group. Klik aja linknya gitu di bio. Ya nanti linknya ya guys. Iya. Nah, mungkin lanjut Fir. Iya, jadi kan kita udah ngomongin nih gimana COVID itu berdampak ke keseharian kita. Jadi lebih ke kayak challenge in our lifestyle seperti belajar atau kerja. Nah, kalian berasa gak sih selain dari challenge ini di lifestyle kita sehari-hari, dari COVID ini, dari pandemic ini, ada juga kayak mungkin karena umur kita juga kali yang masih kayak baru mulai lagi kuliah segala macam gini, jadi makin besar gitu pressure atau kayak tuntutan buat jadi sukses di umur 20-an. Mungkin karena gara-gara pandemi ini ya, kayak kalian juga ya yang udah bikin Catika Group gitu, sangat produktif segala macam. Teman-teman kita yang lain juga pasti banyak yang gara-gara gabut di pandemi jadi jauh lebih produktif, lebih ambisius, lebih bisnis juga lebih semangat gitu drive-nya. Ngerasa nggak sih ada peer pressure atau tuntutan untuk jadi sukses cepat gitu kayak di umur 20-an ini? Gitu pertanyaan. Coba satu. Oke. 1, 2, 3. Semuanya strongly agree. Pasti. Mungkin kita mau cerita dulu atau Cica Ciseli dulu? Cica Ciseli dulu. Oke, udah. Silakan. Sali dulu. Oke. Mungkin nggak tahu ya, quarter life crisis tapi belum 25, tapi lebih ke banyak tuntutan, nggak tuntutan sih, cuman lebih ke nge-pressure diri sendiri aja sih. Kok ini udah sampai segini, apalagi waktu lihat LinkedIn orang-orang gitu kayak di mana-mana achievement, intern dan segala macam, bisnis sukses, achievement lain gitu. Jadi lebih ke pressure yang kayak gitunya sih. Apalagi kebetulan kayak saya abis ini kan kita lulus gitu, berarti kan kita udah hidup mandiri. Jadi itu pressure-nya di situ sih. Kalau aku, I think yang paling gede internal pressure ya, instead of peer pressure. Kayak internal pressure tuh, aku ngobrol nih sama teman-teman aku, kamu semasa pandemi ini ngapain? Oh, aku sekarang content creator, followers aku udah sekitar 1M gitu cuy. Terus aku kayak, what am I doing with my life? Kayak dia tiba-tiba pandemi langsung blok gitu kan, langsung kayak content creator, kayak dia punya
their whole life together dan sebagainya. Jadi kayak it's an internal pressure for me untuk kayak okay, dia 19, aku 20. Kalau misalnya aku belum achieve that, is there something wrong with me gitu. Jadi kayak itu sih yang questioning di dalam ini. Dan kalau misalnya peer pressure lebih ke ya itu yang kayak Sally bilang, karena kita kan udah mau lulus gitu. Dan kalau lulus itu kan that means lepas gitu dari tanggungan orang tua gitu kan anggapannya. Jadi kayak we have to find funding for our lives on our own. Terus kita harus mikirin juga nanti ke depannya mau tinggal di mana dan sebagainya gitu. Jadi yes, pressure untuk sukses is real. Karena you don't want to settle kan. Kayak ya kalau misalnya aim goal aku segini ya kalau bisa aku achieve that gitu loh. Nggak mungkin aku mau settle kayak ya oke lah di sini aja yang penting aku sedikit happy gitu. Tapi menurut aku it's important for us untuk tetap achieve yang kita mau achieve, jangan settle. Benar sih. Iya. Enggak oke. Kayak aku jujur lately tuh kayak sering banget di masa yang kayak bukan di masa di kamar jadi kayak mikirin ya kayak tadi gitu Ci Ica bilang what am I doing with my life gitu, looking at everyone, LinkedIn, menurut aku bukan LinkedIn doang, kayak everything gitu, LinkedIn, social media, like atau kayak even chatting aja tuh semuanya kayak literally udah buat aku jadi apa ya, jatuhnya bisa sedikit insecure tentang diri sendiri gitu. Jadi iya bener peer pressure-nya tuh dari peer, dari orang-orang luar, tapi juga kayak internally tuh jadi kayak very apa ya kayak I need to do something. Tapi kalau aku gak tau kenapa kayak aku ngerasa susah banget untuk put my mind to kayak leveling up gitu loh, kayak iya kayak aku tahu untuk harus let's become better, let's be like everyone else gimana gitu, cuman kayak somehow kayak aku ngerasa apa ya, mungkin kayak kurang will atau kurang motivation untuk kayak lebih semangat dalam hidup atau apa nggak tahu. Tapi sama banget kayak ngerasa terpressure dari diri sendiri tapi nggak ada motivasinya. Jadi kayak lama-lama kita bring ourselves down aja gak sih? Tapi ya itu nggak baik ya. Makanya aku pengen nanya nih, kayak kan pasti kita udah tahu nih dari jawaban kita berempat kalau pressure ini tuh nyata banget buat kita semua, apalagi yang di umur segini. Tapi yang ngebedainnya itu gimana cara kita bisa ngadepin mungkin kayak tuntutan ini, bukan tuntutan juga sih, tapi ya kayak comparison ini, apa yang kita lakuin dengan pressure ini, kayak apakah kita jadiin itu pacuan supaya kita jadi lebih baik gitu, kayak jadiin motivasi, atau kayak ya kayak aku gitu jadi mental breakdown sendiri gitu kan. Tapi kayak gimana sih cara handle-nya Ci gitu, gimana bisa kayak jadiin ini pacuan dan gak jatuh gitu. I think kalau aku there's two sides of me. Satu yang kayak ayo harus kerja, mau jadi apa kamu gitu kan. Satu yang kayak ya kamu kan ada time-nya sendiri gitu loh, jadi kayak ya santai aja lah gitu. Tapi menurut aku it's important for us to know, meskipun kamu buka Instagram terus tiba-tiba tahu ada yang umur 22 terus baru beli rumah gitu ya, meskipun dengan pressure kayak gitu, ya kita harus tahu juga kalau misalnya oke, berarti memang timingnya dia pas aja dan memang itu memang buat dia gitu loh. Bukan berarti kalau misalnya aku di sini sekarang lagi ngerintis satu bisnis gitu bareng teman aku, bukan berarti aku gagal atau misalnya aku kurang dari dia. I'm just not there yet gitu loh. Jadi kayak selalu apa ya, sometimes it's easy to be hopeless sama kayak I can't be them gitu kan. Menurut aku ya don't be them, be yourself gitu loh. Jadi kayak find your own way, find your own path gitu. And finally you'll realize kalau misalnya I'm on the right track kok. Cuman memang maybe I'm a bit slower than others, tapi at least I'll get there gitu sih kalau aku. Jujur kalau aku sendiri mirip sama kayak Ica sih, kayak tahu kalau misalnya masing-masing orang itu punya timeline masing-masing, karena yang kayak misalnya tadi umur 22 udah beli rumah, mungkin dia udah mulai usahanya dari misalnya SD gitu atau dari kapan, dan memang kita mulainya baru gitu kan. Jadi memang ya orang itu deserve untuk dapetin apa yang dia udah perjuangkan selama ini gitu. Jadi ya setiap orang punya timeline masing-masing. Tapi di sisi lain kayak ada yang kayak menaikkan diri sendiri, itu kadang aku juga sering menaikkan, karena kan sering kayak
merendahkan diri sendiri, terus kayak jadinya oke, harus menaikkan diri sendiri, harus lebih pede gitu. Kalau misalnya kita ngeliat orang lain, wow gitu keren. Nah mungkin nih nggak tahu ya, pede aja gitu. Ada orang yang juga rasanya kayak juga apa ya, pengen di posisi kita juga gitu sekarang. Jadi maksudnya ya selalu melihat ke atas, dan tapi jangan lupa kalau misalnya kita udah we've been this far. Lihat bawah juga. Bagus banget itu, kayak speech buat apa itu? Aduh. Cuman kayak bener sih, kayak yang terpenting tuh do not compare ourselves gitu ke orang lain ya. Itu kayak harus jadi self reminder kita again gitu, untuk kayak see our own worth and like focus on our self growth, and kayak yang lihat ke atas gitu ya, karena everyone grows at like a different pace, dan ya kayak everyone got their own paths lah ya. Cuman aku udah kayak pernah banget ngerasain tuh rasanya kayak overwhelmed untuk kayak manage kuliah dan kayak ya kegiatan-kegiatan lain gitu, yang kayak I've had enough of like all this, like I'm tired of all this gitu, kayak can I just like kayak ya cabut dari gimana cara cabut ya, cuma dia kayak ngerasa overwhelmed gitu sih, yang kayak belum burn out. Oke, gimana cara ngatasin burnout-nya, atau kalau misalnya lagi kayak iya lagi capek banget sama hidup ya rasanya ya. Sally dulu. Kenapa capek sama hidup dilempar ke Sally? Tapi kalau misalnya aku pribadi, cara mengatasi burnout-nya maksudnya bukan keluar dari ketika ya, tapi maksudnya keluar sejenak gitu. Jadi cari hal yang bukan, kan setahu aku burnout itu kan kumpulan dari stres sampai puncak gitu kan, burnout itu. Jadi stres itu sehat, tapi kalau kebanyakan juga jadinya burnout. Jadi biasanya aku keluar dulu dari apa yang bikin aku stres, terus sampai aku siap untuk balik lagi, baru aku balik lagi. Dan biasanya tetap kasih tahu ke Ica atau ke tim yang lain yang lagi berhubungan, yang berdekatan sama aku, untuk kayak sorry banget, nanti aku baca ya, tapi aku hilang dulu gitu. Sebenarnya I experienced this around 2 weeks ago. Ya benar-benar aku hilang. Kalau bisa aku hilang, aku pergi deh gitu. Kayak kalau bisa aku cabut gitu dari tempat aku sekarang, aku mau cabut gitu. Tapi it's important for one, kalau misalnya menurut kamu yang di kepala kamu tuh udah negatif banget gitu. Karena burnout kan sometimes leaves you with thoughts juga kan. Jadi you should know when to ask for help gitu loh. Karena kalau misalnya kamu handle it by yourself, dan apalagi burnout, you're not in the healthy state to think for your own gitu. Jadi what I do is sometimes I ask, kayak mungkin my mom, the people that are closest to me, atau Sally mungkin, karena ya aku kalau misalnya cerita ya nggak jauh-jauh dari Sally juga gitu. Jadi kayak aku tanya mereka juga aja, kayak kalau misalnya aku mikir kayak gini, apakah salah gitu. Karena burnout itu sometimes kayak kamu kerja nih, tapi tiba-tiba bisa mikirin kayak, ini bisnis bisa nggak ya lanjut kayak gini? Am I dealing with the right business dan sebagainya gitu loh. Karena burnout is not only capek, cuman you're starting to question whatever you're doing gitu loh. Jadi menurut aku it's important to ask for help. Itu satu. Yang kedua, ini kesalahan aku sih. Aku biasanya aku paksa kerja terus gitu. Karena kerja is also my coping mechanism. Cuman menurut aku it's important juga untuk kita take rest, kayak Sally bilang gitu tadi. Menurut aku sometimes kita forget to heal sama forget to recover, dan paksa diri kita untuk pacu terus gitu. Padahal kita harus heal ourselves first gitu. Jadi menurut aku, ask for help and start healing gitu. Aku mungkin mau nanya satu hal ya, kayak kan ada Cica sama Cisal ini anak kuliahan, tapi judulnya juga kayak founder of Catika Group gitu. Kayak you guys take it as like a burden to like your life gitu as a whole gitu. Maksudnya kayak apa kayak selama mendirikan Catika tuh ada ngerasa kayak gimana ya, kayak kehidupan tuh tambah kayak sibuk dan tambah stres gitu, like does it like burden you guys gitu? I like this conversation. Wow, kita jarang banget ngomong tentang our feelings. Real banget ya. Dan Sally dulu atau gue dulu, aku dulu. Ica dulu. Silakan, terserah. Ica deh, Ica. Kalau aku, ya. Karena I never take
things nggak seriously gitu loh. Kayak kalau misalnya I commit to something, ya pasti aku jadiin sesuatu hal kayak, okay, I have to excel at this gitu loh. Kayak kemarin waktu itu kita legalize our company, right? Wah, itu itu my mind went blank, hilang gitu. Karena somebody had to be a CEO, somebody had to be a CFO, somebody had to be a CCO. Terus kayak for me, aku aja ini belum lulus gitu, tapi I'm stuck in a place where I have to become a CEO gitu misalnya. Ya of course dong jadi burden gitu. Sometimes your gift can also be a jail gitu loh. Cuman in the end menurut aku yang aku harus ubah mindset aku waktu signing itu adalah okay, so I'm put in a spot where I should grow up now gitu kan. Take it lightly aja gitu loh. Jadi kayak oh ini berkat instead of something yang aku harus jadiin beban buat aku gitu. Memang pasti ada burdennya kayak oke, aku harus handle ini. Cuman in the end kayak berkat loh, karena nggak banyak orang yang punya privilege as much like us gitu loh untuk bisa ngelakuin ini dan pursue our dreams juga. Jadi ya take it lightly aja, itu jawaban aku. Saloy. Oke. Kalau dibilang burden gak burden, pasti burden ya, karena membuat sesuatu dan juga sekarang kan kita ada tim juga dan itu kayak kasarnya kan kita juga bertanggung jawab sama mereka apa yang mereka lakuin dan sebagainya. Jadi itu burden, tapi menurut aku itu juga salah satu yang exciting gitu karena tiap hari harus tahu gimana caranya supaya timnya jalan, tapi KTK juga jalan. Jadi secara dalam internal KTK-nya oke, terus secara KTK di luar juga oke. Jadi burden tapi asik sih menurut aku pribadi gitu. Jadi nggak dianggap sebagai beban yang kayak aduh KTK lagi gitu. Jadi lebih ke kayak kok kayak gini ya, terus harusnya kayak gimana gitu. Jadi lebih ke arah yang kayak gitu sih burdennya kalau dari aku pribadi. Oke. Wah, keren banget ya kalian. Serius deh. Aku kayak dari tadi sambil dengerinnya kayak, wah gila sih. Aku nggak kebayang gitu kalau misalnya aku dalam 2 tahun lagi bisa bikin kayak gitu. Kayak, wah nggak kebayang gitu. Keren sih. Gak ada yang pernah tahu. Gak ada. Kalau misalnya aku ngobrol sama aku 2 tahun yang lalu juga aku bakal, yang bener lu bohong gitu. Punya rencana, semuanya punya jalan masing-masing gitu ya kan. Benar sih. Jadi tadi kan kita udah sempat ngomongin burnout, terus kita juga udah ngomongin kayak betapa pentingnya buat look for help, and then harus tahu kayak gimana caranya kayak kita tuh nggak boleh terlalu pressure ourselves sampai rusak juga, harus kayak bisa tahu gimana cara benerin diri sendiri kayak jangan sampai hilang banget gitu ya. Kalau udah mau mulai hilang harus tahu kapan waktunya take a break. Jadi along those lines itu the next statement is our self-care, self-reminder, and me time important buat personally, buat kita sendiri. Ini lumayan penutup ya, ini kayak udah terakhir ya ini. Ya udah lumayan. Oke. Ica nyari apa Ica? Gue pikir pakai begini-begini lagi. Enggak. Iya. Oke, pakai. 1, 2, 3. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak sih? Kita kayak strongly agree banget gak sih pasti? Iya, strongly agree banget sih. Kayak iya, apalagi kan topik kita self reminder, jadi kita tahu nih kayak betapa pentingnya itu buat kita gitu di apalagi buat kita yang anak kuliahan gitu yang gimana ya kayak kayaknya mungkin kita belum yang kayak adult banget gitu, tapi kayak kita udah lumayan menjelang ke usia itu gitu ya. Kayak jadi kan kita semua jawabnya strongly agree nih, tapi mungkin kita bisa bahas lebih dari awal dulu. Jadi kayak apa sih self reminder buat kalian? Kayak self reminder, self care itu self care lah, mostly kayak apa sih self care buat kalian? Kalau aku self care-nya adalah biasanya suka kayak pakai masker gitu kadang, cuman sekarang udah jarang banget. Terus maskernya masker muka ya, bukan masker kesehatan gitu. Tapi kalau misalnya self care sendiri, me time sih yang menurut aku paling works di aku gitu. Me time atau family time gitu. Jadi karena kebetulan mungkin aku anak tunggal, jadi kayak deket banget sama orang tua. Jadi family time itu jadi salah satu tempat aku untuk bisa aku self care, bisa aku
happy lah di situ. Kalau misalnya self care sendiri, biasanya aku nggak buka HP. Karena HP menurut aku kayak bikin anxious gitu. WhatsApp, terus kalau misalnya kan ada Instagram, karena kita mainnya di online platform kan, jadi Instagram dan segala macamnya, email, terus LinkedIn dan segala macam sosial media itu menurut aku bikin anxious gitu. Terus kalau misalnya Zoom, ada Zoom fatigue, ya itulah. Jadi biasanya aku nggak pegang HP. Ya. Kalau aku, ya satu nggak pegang HP. Pegang HP sih sebenarnya, cuman I just don't reply to people. Jadi maaf ya teman-teman yang mungkin aku belum pernah jawab atau apa. Karena I'm just dealing with myself first gitu loh. Karena it's good to put yourself first dulu. Terus kalau aku self care is aku kalau pakai masker atau apa aku merasa ribet ya. Jadi what I do and works for me is I journal. This is my book. I journal. Jadi ya aku tulis aja gitu apapun yang aku mau, apapun yang aku pikirin, meskipun itu negatif, mau itu positif, tetap aku tulis gitu loh. Karena itu di saat aku bisa curahin all my thoughts, and di saat aku luapin itu, ya udah I feel free gitu loh. Jadi that's self care for me. Kita mau itu aja keamanan kali ya ini. Kita nggak mau ceritain dulu self care. Oh iya kita. Iya, kamu mau mulai atau aku dulu nih? Kamu dulu. Aku kayaknya sama kayak Ci Ica deh kayaknya. Kayak aku kadang masih pegang HP, cuman kayak apa yang aku lihat tuh bukan kayak untuk jawabin orang gitu. Kayak ya aku pegang HP buat I don't know, like maybe because I like Korean and like other stuff gitu. Jadi kayak nonton K-drama guys, maksudnya dia self reminder itu nonton K-drama. Oh iya, jadi kayak lebih lumayan kayak cabut dari dunia nyata sebentar for a while, kayak just like refresh myself. Terus habis itu kayak habis udah refresh harus ingat lagi untuk balik lagi kayak okay, I need to like do this gitu. Kayak menurut aku kayak aku ngerasa that's how I cope with it, I guess. Ya. Kamu? Kalau aku sih mungkin bukan orang terbaik untuk menjawab ini karena susah saya sebenarnya self care ya. Kayak sebenarnya tuh dulu aku self care-nya itu mungkin kayak gambar kan. Soalnya gambar itu selalu cuma jadi hobi, kayak nggak pernah selalu diseriusin. Tapi semenjak bikin yang S.5 itu kan sempat berusaha kayak cobain seriusin gitu kan. Sempat kayak bikin commissions, terus kayak ya ada beberapa project juga, sempat kayak galang dana, kayak donation, sampai ya banyak, pokoknya udah lumayan beberapa projectnya dan kayak lumayan serius. Gara-gara itu kayak rasanya kayak jadi nggak seru lagi, kayak gimana ya, self care-nya jadi kayak hilang gitu loh, karena jadi sesuatu hal yang kayak kalau gambar tuh lebih kayak gambar buat commission, gambar buat konten, gambar buat harus bagus, gambar buat dipamerin, gambar tuh kayak kalau misalnya jelek tuh kayak nggak bisa gitu, kayak jadi sedih gitu kalau jelek. Padahal dulu kayak bodo amat ya, gambar aja gitu. Sekarang kayak nggak bodo amat. Jadi ya gitu sih, mungkin sekarang self care-nya udah ya ke hal-hal lain gitu, kayak mungkin nonton K-drama juga. Kayaknya semuanya ini udah dunia perdakoran tuh udah kayak merajalela gitu. Sekarang semua orang kerjanya nonton Cica sama Ciseli nonton juga enggak? Aku nonton yang bagus-bagus aja. Oh, aku enggak. Jujur banget aku enggak. Tapi biasanya tahu cuman kayak plot-plotnya gitu buat konten. Ya emang semuanya bisa dijadiin sesuatu yang berguna ya buat Ciseli sama Cica. Iya, sebenarnya jadi inspirasi. Sama cerita Evin aku relate sih. Kayak aku dulu suka banget bikin video, ngedit video, apa pokoknya if I can tell stories through videos itu kayak something yang I really like gitu loh. Tapi semenjak it became work and it became a pressure, kalau bisa aku nggak nyentuh Final Cut Pro, aku nggak mau nyentuh Final Cut Pro. Tapi I think as older you get gitu, kayak kamu bakal realize kayak okay, I think kalau passion I don't have to put it as my job gitu loh. If it's something I like to keep it for my own gitu. Jadi kayak writing apa dan sebagainya itu ya udah I keep it for my own. I don't put pressure on myself untuk akhirnya bisa menguangkan itu. Aku cari uang dari tempat lain aja gitu. Ya itu actually one of the reasons kenapa aku nggak pursue arts as art kayak artistic career gitu, karena
I wanted to be my safe space gitu, kayak nggak mau itu tainted by capitalism, nggak saya masih kayak pengen itu jadi kayak beban, jadi pressure. Tapi sekarang jadi pressure juga. Deh. Iya. Oke, jadi kita closing kali ya. Iya, boleh. Kita mau minta dari Ci Sally sama Ci Ica nih amanah atau wejangan akhir buat viewers kita yang lagi nonton kita nih, apa sih kayak tentang self reminder gitu, apa sih amanahnya gitu kan, kayak last words yang kita bisa take as a viewer, kayak apa nih yang kita bisa belajar gitu. Mungkin Cica sama Cisali bisa kasih tahu. Sally dulu. Oke. Jadi kalau misalnya buat kalian yang nonton, menurut aku kerja itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai jadi toxic, karena sibuk itu bukan berarti produktif. Produktif itu dimana kalian bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk melakukan hal yang bermanfaat gitu. Jadi jangan sampai kerja itu jadi beban buat kalian. Kecuali passion kalian kerja ya, ya itu bisa jadi beban juga sih. Cuman maksudnya kalian butuh waktu untuk diri kalian sendiri, dan kalian harus tahu batasan kalian atau limit kalian itu bisanya sampai seberapa. Energi kalian itu seberapa, terus kayak kekuatan mental kalian itu seberapa. Jadi tahu atau kenali diri kalian dulu, terus supaya kalian bisa tahu nih kira-kira batasannya kayak gimana. Kalau aku, as dark as it gets, as overwhelming as it gets, as pressuring it gets, menurut aku it's important for you to remind yourself your self-worth gitu loh. Kayak, okay, people pernah ngelakuin ini, udah ngelakuin ini. Tapi if you look back to yourself and ngebandingin diri lo sama lo yang dulu, itu I think you're gonna be so grateful. Karena tadi malam aku baru baca one of my journal entries yang tahun lalu sama sekarang. My mindset itu udah berkembang gitu loh. Jadi kayak there's always something to be grateful for, and you always need to remind your self-worth and self-value. Karena di saat kamu ngecintain diri lu sendiri, even though it sounds cheesy ya, aku juga agak geli ngomong gini, cuman di saat kamu udah tahu gitu your self-worth sama seberapa kerennya kamu untuk diri kamu sendiri, you'll start to respect yourself more and give yourself time to rest, give yourself a break, dan sebagainya gitu loh. Karena kalau misalnya kamu udah cinta sama diri kamu sendiri, you wouldn't treat yourself that way gitu. Itu dari aku. Wah, amazing. Sungguh kayak penutup yang sangat bagus untuk menutup acara ini ya. Tapi jadi sebenarnya kita topik dari awal ini sebenarnya kita ngomongin self reminder dan self care, itu sebenarnya tuh ada alasan kenapa kita memilih topik ini, guys. Apa tuh? Jadi sebenarnya self care sama self reminder ini tuh topik buat merch PPIA MQ. Jadi merch PPIA MQ ini revolve around the idea of self care. Kita pengen bikin merch, bikin sesuatu yang bisa ngingetin kalian buat kayak take a break, yang bisa ngingetin kalian kalau misalnya kayak ini tuh whatever you're doing itu nggak dictate your self-worth. Kalau misalnya you're more than this, you're more than whatever you're currently doing gitu. Buat ngingetin kalian aja dan buat kayak jadi penyemangat gitu. Nah, by the way, sebentar, itu yang buat merch-nya credits to Sevin as jeruk limau again. Kemarin kan aku dikasih sama Adele, right? Aku dikasih ini loh, Cak, merch-nya gitu yang nanti bakal dikirimin. Terus I saw like these are cute koalas. Terus tulisannya es jeruk limau kan. Terus kamu bilang es jeruk limau. Terus I put 2 and 2 together. Terus kayak berarti Evin yang gambar. Bagus. Wah, lucu. Apa sih kayak the mastermind apa sih? Guys. Jadi sebenarnya it all ties back to ide merch kita ini, dan sebenarnya tuh kemarin itu kita udah pengen ngirim merch-nya ke Cica sama Ciseli dari agak lama. Tapi menyusul kali ya. Iya, tapi akhirnya udah karena telat, jadi akhirnya nanti kita bakalan kirim sebagai ucapan terima kasih, kayak thank you gift buat Cica sama Ciseli yang udah mau luangin waktu buat di acara Makers kali ini. Jadi look forward to it ya. Iya, oke. Yes. Thank you. Yes.
Thank you juga buat Ci Ica. Iya, thank you juga buat Ci Ica sama Ci Sally mungkin yang udah mau sempatin waktu untuk ngobrol-ngobrol sama kita nih di sini. Terlebih juga buat Catika Group dan segala kontribusinya untuk PPIMQ. Terus semoga kita bisa ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Yes. Oh ya, terus kita juga mau ucapin thank you to all the customers yang udah beli merch-nya dan kontribusi ke Happy Hearts Indonesia untuk membantu membangun pendidikan di tempat-tempat terpencil buat orang-orang yang membutuhkan. And untuk fund acara kita juga Sound Kuriang. Hopefully these gifts and these merch bisa remind kalian buat always put yourselves first. Yes. Oke. Ya, mungkin sebagai penutup ini semoga COVID-nya bisa cepat selesai. Terus Ci Ica sama Ci Sally sukses terus dalam Catikanya. Iya. Dan ya semoga semua yang dengerin kita ini bisa dapat banyak lessons and bisa remember to always love yourself and take care of yourself. So see you guys in the next podcast. Bye-bye. Thank you Cica, Sally. Bye-bye. Bye. Thank you.